A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sembari juga kita merasa senantiasa beruntung dengan kesempatan yang Allah limpahkan kepada kita. Adik-adik peserta Subuh Education serta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sepanjang kehidupan yang Allah anugerahkan, selalu saja kita merasa bersyukur dan kita merasa beruntung. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan untuk masih bisa menikmati kehidupan di atas muka bumi ini beberapa saat lagi. Namun beberapa saat lagi ini tidak ada yang pernah tahu apakah kita akan hidup seminggu lagi, sebulan lagi, apakah kita akan hidup setahun lagi, 10 tahun lagi. Tidak ada yang pernah tahu. Nah, oleh karenanya kita senantiasa merasa bersyukur atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan rasa syukur inilah senantiasa kita mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupan yang kita jalani. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebalik rasa syukur, kita juga merasakan sangat beruntung. Betapa banyak orang-orang yang semalam mereka tidur, kemudian mereka tidak bangun lagi. Berapa banyak orang-orang yang setelah bangun dari tidur di waktu subuh tadi, kemudian mereka tidur kembali dan mereka tidak bangun kembali. Mereka telah pergi meninggalkan dunia ini, mereka telah pergi meninggalkan kita semua. Begitulah rahasia kehidupan, rahasia kematian yang tidak pernah kita ketahui. Dan senantiasa kita merasa beruntung atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih berikan kesempatan untuk kita menikmati beberapa saat lagi kehidupan di atas muka bumi ini. Rasa beruntung juga yang lain adalah Allah berikan kita kesehatan. Tidak sedikit jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka tidak mendapatkan kesehatan sebagaimana kesehatan yang kita nikmati saat ini. Banyak orang-orang di luar sana, atau bahkan tetangga kita, sahabat kita, bahkan orang di rumah kita yang mungkin Allah sedikit cabut rasa kenikmatan itu. Makanya kalau kita lihat betapa kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, Allah cabut sebentar saja, kita sudah begitu merasa sedih, merasa susah, merasa seolah-olah kenikmatan yang lain itu tidak ada lagi pada diri kita. Contoh yang paling sederhana, ketika sakit mata saja kita merasakan tidak bisa menikmati pemandangan yang indah, tidak bisa melihat sesuatu yang begitu luar biasa yang Allah persembahkan di sekeliling kita. Lalu kita sudah merasa begitu kehilangan yang dahsyat gara-gara hanya Allah berikan sedikit sakit mata. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik peserta Subuh Education yang berbahagia. Inilah betapa kita merasa bersyukur dan kita merasa beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita ini. Di subuh ini saya mendapat amanah dari panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan perencanaan di dalam kehidupan. Materi tentang perencanaan ternyata sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat asasi di dalam Islam. Banyak berbagai referensi yang salah satunya adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Hasyr. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr. Panggilannya adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk negeri akhirat. Ghad di sini
Ghad yang dimaksudkan di dalam ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan itu adalah hari kiamat sesungguhnya. Para ulama yang lain menyebutkan ghad ini adalah hari esok. Esok ini dalam perspektif kita, ini bisa kita lihat di dalam dua hal. Ghad ini, ghad hari kiamat dan juga ghad hari esok. Hari esok yang kita maksudkan atau yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut para mufassir adalah hari esok, yang itu boleh jadi hari esok semasa kita di dunia sampai kemudian menjelang kematian kita, maupun hari esok setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan kembali dan kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta Subuh Education serta Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, disinilah kita mengerti ternyata fungsi perencanaan itu begitu dahsyatnya, begitu pentingnya. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hendaklah dia mempersiapkan segala sesuatu itu apa yang akan dia lakukan sepanjang kehidupan yang Allah berikan kepada dia, dan itu akan mereka pertanggungjawabkan, akan kita pertanggungjawabkan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada banyak peristiwa sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka menyusun, mengorganisir kehidupan mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani. Dan kalau kita merujuk kepada banyak riwayat, bahwa ternyata salah satu di antara identitas keimanan seseorang itu adalah ditunjukkan dengan aktivitas yang dia lakukan itu dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dan berganti tahun. Bahkan semua yang dia lakukan itu penuh dengan sesuatu yang terencana dengan sistematis. Kita lihat beberapa peristiwa. Misalnya ada riwayat hadis dari Imam Ahmad. Beliau menyebutkan suatu waktu Rasulullah SAW bertemu dengan Ibnu Abbas. Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas, sebagaimana ya biasalah kalau kita bertemu dengan tengku, bertemu dengan guru, bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan orang-orang yang lebih tua atau dengan guru kita, maka perbincangan yang terjadi, perbincangan yang kita lakukan adalah bertanya tentang kabar. Bapak Ibu dan adik-adik peserta Subuh Education yang berbahagia, pada pertemuan itu Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa kabarmu?" Lalu Ibnu Abbas, karena ini ditanya oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, kabarku dalam keadaan baik. Kabarku dalam keadaan baik. Dan dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Bapak Ibu serta adik-adik peserta Subuh Education yang berbahagia, ketika Ibnu Abbas menjawab kabarnya baik dan dilanjutkan dengan keimanan juga dalam keadaan baik, maka ternyata pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan basa-basi oleh Nabi. Ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, apa buktinya? Jadi setelah dia menjawab kabarnya baik, kemudian ada diskusi lanjutan bahwa dia juga menyebutkan keimanannya dalam keadaan baik, maka kemudian Rasulullah SAW bukan hanya sekadar bertanya basa-basi mungkin seperti kita, ternyata Rasulullah bertanya lebih lanjut, bagaimana dengan keimananmu? Dan kemudian Ibnu Abbas menjawab lagi bahwa keimanannya dalam keadaan baik kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu peserta dan peserta Subuh Education yang berbahagia, lalu ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, apa buktinya keimanan bahwa dalam keadaan baik, dan kemudian dia menyebutkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian pertanyaan berikutnya oleh Rasulullah, apa buktinya? Bapak Ibu dan peserta Subuh Education yang berbahagia, kalau kita ditanya kabar kita mungkin gampang kita jawab. Kalau ditanya keimanan kita, mungkin kita berpikir pun sama seperti pertanyaan kabar tadi, kita akan jawab juga dalam keadaan baik. Tapi kalau ditanya apa buktinya kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah ini pertanyaan yang susah mungkin kita jawab kalau Rasulullah SAW bertanya kepada kita. Ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu an punya jawaban, yang jawabannya juga cukup dahsyat. Apa kata Ibnu Abbas? Dia mengabarkan, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa bukti keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya adalah bila dia memiliki sebuah rencana untuk melakukan amal kebaikan di pagi hari, dia tidak akan pernah menunda sampai dengan siang hari.
Kalau dia punya rencana untuk melakukan amal soleh di siang hari, dia tidak akan menunda sampai dengan sore hari. Kalau dia punya niat atau rencana untuk melakukan pekerjaan atau amal soleh di sore hari, dia tidak akan menunda sampai dengan malam hari. Begitu seterusnya, tidak akan menunda. Kalau memang pekerjaan itu akan dilakukan di malam hari, dia tidak akan menunda sampai dengan larut malam, atau bahkan dia tidak akan menunda sampai dengan esok hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengertilah kita betapa Rasulullah SAW mengajarkan kita melalui dialog dengan Ibnu Abbas ini. Lalu Rasulullah menyebutkan, benarlah engkau dalam keadaan keimananmu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kita mengerti, ternyata salah satu di antara identitas atau ciri seseorang itu senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah dia memastikan aktivitas yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia jalani, semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsi perencanaan di dalam Islam begitu dahsyatnya. Mari kita lihat peristiwa atau riwayat yang lain. Misalnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau sekarang ini sudah banyak kitab Riyadhus Shalihin kemudian dirangkumkan lebih dalam lagi, diambil beberapa intisari dari hadis di dalam Riyadhus Shalihin ini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian Imam Nawawi menuliskan kitab yang berikutnya, Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis Arba'in. Di dalam kitab hadis Arba'in, di antara 42 hadis itu, hadis yang pertama yang beliau ambil, yang beliau kutip, riwayat dari Umar bin Khattab. Pendeknya itu, Rasulullah SAW berpesan, yang itu diriwayatkan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menyebutkan, innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung kepada niatnya. Makanya di dalam Islam itu segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita programkan, untuk urusan dunia saja kita membuat perencanaan, bagaimana dengan negeri akhirat kita? Maka negeri akhirat yang kekal abadi, yang tidak akan pernah rasa berhenti kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, maka sesungguhnya itu lebih serius lagi kita membuat perencanaannya. Makanya adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan suatu hari seorang anak manusia, seorang muslim, tidaklah yang dia jalani melainkan semuanya itu terprogramkan dengan matang, terprogramkan dengan baik. Misalnya bangun subuh. Jam berapa sih kita akan bangun subuh? Tentu kita bangun subuh sebelum waktu subuh. Ya, kira-kira 10-15 menit sebelum subuh. Agar kita sempat untuk melakukan tahajud. Di antara salat sunat yang paling digandrungi, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat tahajud. Beberapa saat sebelum subuh kita melakukan salat tahajud. Kita sholat tahajud 2, 4 rakaat, 6 rakaat, semampu kita. Kemudian kita akhiri dengan sholat witir 1 atau 3 dengan bilangan ganjil. Kemudian kita berangkat sholat subuh ke masjid bagi kita yang laki-laki. Ini juga di antara sunnah Rasulullah SAW yang sangat disukai. Sholat itu yang lebih afdolnya adalah di masjid. Bahkan kita datang ke masjid, bukan hanya pada saat azan berkumandang, sebelum azan berkumandang kita datang lebih cepat ke masjid. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa yang Allah persembahkan kepada orang-orang yang menunggu waktu sholat. Seolah-olah dia sholat sepanjang waktu dia menunggu waktu sholat itu. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita, tugas kita dari subuh, bahkan sebelum subuh kita sudah mempersiapkan diri. Kita mungkin berwudu dari rumah, kemudian datang ke masjid, sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kemudian kita pulang, kita tidak tidur lagi, mempersiapkan segala perbekalan atau bahkan belajar pada subuh. Kemudian setelah subuh apa lagi akan kita kerjakan? Kalau ada kuliah jam 8 maka kita akan pergi. Bagi kita yang mahasiswa mungkin akan pergi kuliah jam 8. Atau bagi kita Bapak Ibu yang menjadi guru, menjadi dosen, atau menjadi PNS, atau menjadi pegawai, maka kita bersiap diri untuk ke tempat kerja kita. Datang lebih awal, sesuai dengan waktu yang memang diperuntukkan kepada kita. Bagi kita yang kuliah mungkin masih dalam keadaan suasana daring, ya juga kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh para guru kita, oleh dosen kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya hanya sekedar malas-malasan, sekedar menghidupkan. Kalau sekarang ini pakai online misalnya, kita hanya sekedar menghidupkan video,
Nah, atau bahkan mematikan video ketika online berlangsung, proses pembelajaran online berlangsung, lalu kita hanya mendengarkan dalam keadaan terkantuk-kantuk, mungkin kita tidak segar. Tapi kalau kita segar, ya, di pagi hari kita sudah mandi misalnya, kemudian belajar dengan serius, ya, menyiapkan bahan untuk kita pelajari, bahkan kalau ada bahan yang perlu kita baca sebelumnya kita baca, sehingga pada saat proses pembelajaran ada diskusi yang lebih hidup kita lakukan dengan dosen kita atau guru yang mengajarkan. Bukan hanya sekedar guru menyampaikan materinya, menyampaikan ilmunya kepada kita, tapi kita juga bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa mempertajam dengan mengasah pengetahuan kita, sehingga lebih kaya pengetahuan yang akan kita dapatkan. Dengan kita bertanya, sesungguhnya kita sedang memicu pengetahuan dari guru atau pengajar kita untuk lebih mengeksplorasi pengetahuan yang beliau miliki, sehingga pengetahuan yang beliau miliki itu akan lebih terbuka dan membuat wawasan kita juga semakin menjadi terbuka luas untuk kita bisa menerima pengetahuan yang akan beliau sampaikan. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita proses belajar, mungkin jam 10 kita akan melakukan sholat duha, ya. Setelah sholat duha kemudian kita akan bersiap diri untuk sholat zuhur, ya, setelah zuhur atau makan dulu sebelum sholat zuhur, ya. Kemudian setelah sholat zuhur apa lagi akan kita kerjakan? Mungkin kuliah lagi setelah zuhur, pada asar apa yang akan kita lakukan, sore apa kita lakukan, dan seterusnya. Maka sekali lagi, kalau kita tidak punya rencana secara serius, maka waktu yang akan kita jalani itu akan ya begitu saja. Tiba-tiba sudah hari Senin lagi. Hari Senin lagi ada rutinitas lagi, ya, kuliah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita tidak punya perencanaan yang serius, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan tidak terencanakan dengan bagus. Saya sering memberikan perumpamaan begini, adik-adik serta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sederhana saja, kita buat perencanaan untuk amal ibadah kita. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, misal ada Al-Qur'an, ini Al-Qur'an, kita ingin mengkhatamkan Al-Qur'an dalam setahun berapa kali? Nah, kita buat programnya. Maka kita hitung dia dalam hitungan kita secara rinci. Misalnya kita ingin membaca satu hari 10 halaman. Maka dalam sebulan itu dapat 10 kali 30, maka kita akan dapat 300 halaman bacaan. Bapak Ibu dan adik-adik peserta sebuah edukasi yang berbahagia, Al-Quran terbitan Timur Tengah itu menggunakan khat cetakan Timur Tengah itu berjumlah sekitar 600 halaman, tepatnya 604 halaman. Jadi kalau kita membaca Al-Quran satu hari 10 halaman, bukan satu lembar ya, kalau satu lembar berarti 2 halaman timbal balik. Kalau satu hari kita membaca 10 halaman kali 30 hari dalam satu bulan, maka kita khatam 15 juz Al-Quran, 300 halaman dalam hitungan yang kita lakukan. Jadi kalau 300 halaman dalam satu bulan, maka 2 bulan kita bisa khatam satu kali. Jadi ada 600 halaman jumlah Al-Quran, maka kalau dalam satu bulan 300 halaman, 2 bulan 600 halaman. Nah, adik-adik peserta subuh education dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita buat rencana untuk membaca Al-Qur'an saja. Itu baru soal Al-Qur'an, membaca saja. Jadi ada 600 halaman. Dalam 2 bulan khatam 1 kali. Dalam setahun khatam minimal kita bisa khatam 6 kali. Nah, sekarang kita lihat kita. Tahun kemarin 2020, ada enggak kita minimal khatam 6 kali? Atau rendah kita turunkan gitu. Mungkin dalam satu bulan, dalam setahun itu ada sakit 3 kali, dalam satu pekan ada kurang sehat, ada mungkin melakukan perjalanan pulang ke kampung, atau ada tugas keluar kota dan seterusnya. Ya mungkin berkurang bacaan Quran kita, atau yang mendapatkan halangan bagi yang wanita. Oke, kita turunkan 5 kali dalam setahun. Bisa nggak kita dapatkan mengkhatamkan Al-Quran 5 kali dalam setahun? Nah, coba kita lihat tahun 2020 ada nggak khatam 5 kali minimal. Nah, kalau nggak ada, berarti di situ jadi masalah kita, karena kita tidak membuat perencanaan dengan matang, dengan baik. Nah, berikutnya kalau kita ingin mengkhatamkan misalnya dalam 1 bulan 1 kali, maka kita bisa hitung, berarti saya harus membaca 1 hari berapa halaman, sehingga dapat hitungannya sekian dan sekian. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya baru sekedar contoh dari segi kita membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau untuk yang lainnya? Untuk puasa, untuk puasa Senin Kamis misalnya, selain juga kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, puasa ini juga menyehatkan kita.
ada puasa, kemudian sholat tahajud. Kalau kita ingin bangun sholat tahajud, maka kita buat rencana. Malamnya kita harus tidur lebih cepat. Mungkin ba'da isya, ya, jam 9 atau setengah 10 kita sudah istirahat, agar nanti kuat bangun sholat tahajud. Tapi kalau kita nggak punya niat untuk sholat tahajud, ya udah. Ya, habis isya kita masih bergadang, ya, bahkan setelah belajar kita masih main HP, masih main game, menghabiskan waktu dengan sia-sia, ternyata waktunya sudah jam 2 pagi. Kalau kita tidur, ternyata tidak mau tertidur lagi. Ya, jelas tidak mau tertidur lagi karena sudah dilewat masa waktu sesungguhnya kita untuk rutinitas kita tidur. Sudah lewat waktu tidur, maka kita tidak tertidur lagi. Akhirnya kita jam 3 mungkin belum tertidur, akhirnya tiba-tiba sudah subuh, dan hari itu mungkin kita kurang tertidur. Besok subuh, mungkin subuhnya terlambat, ya, subuhnya kesiangan, lalu ada kuliah mungkin jam 8, kita masih tidur lagi pada subuh, dan seterusnya. Akhirnya mengganggu aktivitas rutinitas yang seharusnya kita programkan dengan baik, tapi ternyata kita tidak berhasil kita lampaui dengan penuh dengan kebaikan. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat peristiwa bagaimana para sahabat Rasulullah SAW menghidupkan aktivitas kesehariannya itu dengan amal ibadah yang begitu dahsyatnya. Ya, jadi orientasi mereka selalu berpikir bagaimana yang mereka kerjakan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari waktu ke waktu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan adik-adik peserta Subuh Education yang berbahagia. Pada suatu waktu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Pada saat itu banyak sahabat yang hadir. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang hari ini berpuasa? Lalu di antara para jamaah itu, para sahabat-sahabat beliau bangun, mengangkat tangannya. Saya ya Rasulullah. Lalu ditanya lagi oleh Nabi kepada orang-orang yang hadir, siapa yang hari ini telah bersedekah? Pertanyaan pertama itu berpuasa, pertanyaan kedua yang bersedekah. Siapa yang hari ini telah bersedekah? Orang tadi yang mengangkat tangan, dia bangun lagi. Saya ya Rasulullah. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, pertanyaan yang ketiga, siapa hari ini yang telah menjenguk orang sakit? Menjenguk orang sakit. Lalu bangun lagi orang tadi, saya ya Rasulullah. Sudah 3 pertanyaan. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, pertanyaan yang keempat, siapa hari ini yang telah mengantarkan jenazah ke kuburnya? Orang yang tadi mengangkat tangan, orang yang bangun dan mengangkat tangan tadi, itu bangun lagi untuk yang keempat kalinya, saya ya Rasulullah SAW. Bapak Ibu dan adik-adik serta Subuh Education yang berbahagia, 4 kali pertanyaan yang Rasulullah SAW, bangun 4 kali orang yang tadi mengangkat tangan, jadi orang yang sama. Siapakah dia? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya yang penting ketika kita mendengarkan atau menyimak hadis ini, apakah pada waktu itu kebetulan Abu Bakar As-Siddiq melakukan 4 amal ibadah itu dalam satu waktu? Itu adalah bukan kebetulan. Jadi pertanyaan Rasulullah SAW kepada jamaah dan dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan 4 kali mengangkat tangan sambil berdiri itu adalah untuk menunjukkan, untuk mengabarkan, untuk menyampaikan kepada kita umatnya, itulah keseharian seorang muslim. 4 hal yang menjadi kebiasaan yang kemudian Rasulullah mengakhiri pernyataan beliau atau nasihat beliau, tidaklah berkumpul keempat amal soleh itu pada suatu waktu pada seseorang, melainkan orang itu dirindukan oleh jannah, dirindukan oleh surga. Jadi bukan orang itu yang merindukan surga, surga merindukan orang yang melakukan amal soleh itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita hari ini mungkin merindukan surga, tapi amal soleh yang dikerjakan dalam satu waktu oleh orang tadi, atau mungkin juga kita bisa melakukannya, orang tersebut adalah orang yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu serta adik-adik peserta Subuh Education yang berbahagia, disinilah betapa ajaran Islam begitu dahsyatnya memberikan kesempatan kita untuk mereguk sebanyak-banyaknya pahala. Pekerjaan yang mudah, sederhana, dan bisa kita lakukan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam cerita yang saya riwayatkan tadi. Orang yang dirindukan oleh jannah. Jadi kehidupan seorang muslim itu sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, terbiasa untuk berpuasa,
Hari-hari yang dijalani itu adalah hari-hari yang terbiasa dalam rangka ketaatan kepada Allah. Pada ketemu hari Senin, maka dia berpuasa. Ketemu hari Kamis, dia berpuasa. Senin, Kamis dia terus berpuasa. Karena itu adalah di antara sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Hari-hari itulah, ya, kalau hari Senin itu disebutkan dalam riwayat merupakan salah satu hari-hari yang disukai oleh Rasulullah SAW. Karena hari Senin dan Kamis hari diangkatnya amal soleh yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, dia senantiasa berpuasa. Ketika bertemu Senin, Kamis dia berpuasa. Ketika bertemu 3 hari di pertengahan bulan yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, dia juga berpuasa. Jadi dia mencari momentum untuk senantiasa dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia lagi bersemangat, mungkin dia bisa menambah dengan puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari dia berbuka. Artinya 1 hari dia berpuasa, 1 hari dia tidak berpuasa. Itu bisa dia lakukan. Nah, yang kedua, ya, kalau kita lihat ciri yang kedua itu dicontohkan juga oleh pertanyaan tadi kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu senantiasa bersedekah. Dia berpuasa, dia juga bersedekah. Maka banyak kalau kita dengar guru-guru kita menyampaikan, di antara amal ibadah yang paling disenangi, yang paling diinginkan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah ingin bersedekah kembali. Kalau amal-amal ibadah yang lain itu efeknya kepada dirinya sendiri, karena yang dilakukan hanya personal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bersedekah efeknya sosial, membantu orang miskin, membantu orang yang kesulitan untuk membayar SPP, membantu orang-orang yang kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita alhamdulillah di Masjid Jami Kampus Darussalam kita ini, kita punya program yang dilakukan oleh Rumah Amal melalui bantuan-bantuan, baik itu bantuan kepada masyarakat di luar kampus maupun masyarakat kampus, terutama mahasiswa kita yang dalam keadaan kesulitan. Ada mahasiswa yang kita kuliah di Universitas Syakuala ini, bahkan untuk makan pun mereka kesulitan. Ya, sebahagian mereka mendapat beasiswa, tapi ketika beasiswa mungkin habis, kemudian mereka tidak ada bantuan atau pinjaman yang lain. Nah, mereka bisa datang ke Rumah Amal, mereka bisa meminjam dengan jumlah yang terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beserta adik-adik, beserta suhu education yang berbahagia. Nah, sudah 2 tadi cirinya. Secara singkat saja, yang keempat adalah senantiasa dia mengunjungi orang sakit, dan yang ketiga dia mengunjungi orang sakit, dan yang keempat dia senantiasa kalau ada orang meninggal dia tidak tunggu menunggu untuk diajak gitu. Begitu dia mendengar orang sakit dia akan pergi. Kalau kita mungkin berbeda kan, ngajak kawan-kawan dulu satu angkatan kita, si fulan sakit, di mana dia? Di rumah sakit. Kapan kita kunjungi? Lalu kita WA teman-teman kita, besok bisa? Aduh aku nggak bisa besok, ada ini. Sore bisa? Waduh sore nggak bisa, main bola dan seterusnya. Kita sampai tidak punya waktu untuk mengunjungi sahabat kita yang sakit, sampai kemudian sahabat kita keluar dari rumah sakit, kita belum punya jadwalnya untuk mengunjungi sahabat kita yang sakit itu. Maka apa salahnya ketika kita mendengar sahabat kita yang sakit, maka kita rencanakan langsung, ini teman kita sakit, oke, nanti sore bisa nggak? Berapa orang yang bisa? Cuma 3 orang, 3 orang kita datang terus. Mungkin besok bisa ada tawanan yang lain yang akan mengunjungi. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah kita perlu mengerti betapa perencanaan di dalam Islam itu yang pertama dihitung sebagai sebuah kebaikan walaupun belum kita melakukannya. Maka buatlah rencana sematang mungkin. Buatlah program sebaik mungkin. Tahun ini saya akan mengkhatamkan Al-Quran sekian. Tahun ini saya akan sholat duha sekian. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Semua yang kita catat, yang kita rencanakan itu insya Allah akan menjadi amal soleh bagi kita walaupun kita belum sempat mengerjakannya. Nah, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang asasi di dalam kehidupan kita. Apalagi usia kita masih sangat produktif, di usia yang muda yang Allah karuniakan kepada kita. Maka melalui majelis ini saya ingin mengajak saudaraku semua, adik-adik yang berbahagia serta Bapak Ibu, kita membuat rencana-rencana yang paling baik, yang paling bernilai, yang paling berharga sepanjang kehidupan kita. Sehingga rencana-rencana yang kita buat itu, kalau Allah panjangkan, Allah berikan kesempatan kita untuk kita merealisasikannya, maka alhamdulillah kita akan melakukannya seoptimal mungkin. Kalaupun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memanggil kita lebih cepat daripada rencana yang kita buat, dari program yang sudah kita canangkan, maka semuanya itu akan bernilai ibadah dan akan kita nikmati nanti di negeri akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu serta adik-adik peserta sebuah education yang berbahagia. Marilah kita senantiasa
memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi umur yang Allah titipkan kepada kita. Allah mudahkan semua urusan-urusan yang kita jalani. Allah lapangkan kubur bagi orang tua kita yang telah meninggal. Allah limpahkan kebahagiaan, ya. Allah limpahkan keberkahan pada orang tua kita waktu yang beliau masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebahagiaan sepanjang waktu kepada kita dan keluarga kita. Allah kumpulkan kita nanti di yaumil akhir dalam keadaan kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.